والقلب وما يهوى كم تؤنس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang juga hadir pada malam hari ini, yang kami hormati, yang kami takdimi, yang kami harapkan barokah doanipun. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilangsungkan dengan taklim. Ini juga sangat wajib. Kalau ibadah tanpa ilmu juga bahaya, Pak. Makanya penting ngaji itu penting. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu fikih, ya repot, ngeri. Makanya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji di malam ini. Ngaji, Bu, nggak ada waktu habis. Jadi ngajilah sampai ajal menjemput kita. Maka Nabi menyampaikan, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Hidup ini kalau nggak ngaji rugi, Pak. Orang ketang setengah jam ba'da maghrib sampai isya, insya Allah pahalanya luar biasa. Kalau ngejar dunia terus nggak ada cukupnya, Pak. Kurang mesti, kurang. Dapat sekian kurang, dapat lagi meningkat kurang. Jadi nggak ada cukupnya. Makanya rugi kalau kita nggak ngaji, rugi. Ya kita saat ini ngajinya sholat jamaah, kemudian kita ngaji sharing, sharing. Kalau di pesantren ya sorogan, kemudian nyoret, itu pesantren. Kalau kita yang penting sharing, kemudian diperhatikan seksama, insya Allah ini pahalanya luar biasa. Tambah imannya, mantep lah ibadahnya karena pakai ilmu. Salawat bersering salam tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya beliau, baik di dunia maupun besok di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, ini kita ngajinya santai aja, ngaji yang enteng-enteng mawon. Sing apot-apot kok nggak paham, malah bingung malahan. Yang penting yang enteng-enteng mawon, yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Di sini kami menyampaikan dalam hadis Nabi, ini masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Allahumma amin. Walaupun nggak semua, ya minimal lah. Ada beberapa lah yang sudah kita laksanakan dan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannati. Kata Nabi Muhammad, "Hai Ali,
sab'atun utawi wong pitu min ummati saking umat ingsun fil jannati besok masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada nggih? Ada. Ya kalau enggak 7 ya 5 lah nggih. Itu kurang 2. Nggih. Nggih. Insyaallah. Yang pertama sabun taimun. Yang pertama orang muda, masih muda tapi sudah taat ibadah. Oke. Kalau udah tua wajar ya. Udah tua wajar. Wis, masih 6 nggih. Masih 6, masih 17 nggih. Ke bawah. Ke atas 40. Nggih. Kata Nabi orang muda ini sudah taat ibadah, Bu. Surga. Surga. Niki loh. Kalau yang tua wajar, biar tahun nakal, ayo tobat, wajar. Tapi ini kata Nabi yang muda. Jadi masih muda, masih enom, sudah taat ibadah, sudah ahli ibadah, nggih. Niki surga, masya Allah sangat rindu dengannya. Sekarang kita bahas bagaimana caranya membentuk anak muda yang supaya taat ibadah. Apalagi sekarang zamannya, Bu, nggih. Kadang-kadang kalah ini kita ini dengan zaman. Kadang-kadang anak muda itu masya Allah ya. Sekarang saya cek aja di pesantren itu Pak berkurang semuanya, nggih. Semua pesantren berkurang jumlahnya. Kalau sekolah masih stabil. Nah, ini kita bahas. Jadi caranya membentuk supaya anak muda ini taat ibadah mulai dari sedini mungkin. Kalau sudah dewasa Pak telat. Susah Pak ngaturnya. Susah. Jadi mulai sedini mungkin Pak kita arahkan anak kita untuk belajar ilmu agama. Itu penting. Jangan ilmu yang lain dulu, jangan. Bahkan ketika lahir pun, kita disunahkan untuk mengazani kuping kanan dan mengkomati kuping kiri. Itu pendidikan sebenarnya. Didik. Supaya apa? Supaya yang lafaz terdengar pertama kali oleh bayi kita adalah lafaz Allah. Loh kok azan Pak? Ya simpel. Al-Baqarah kesuwen. Selak nangis bocah. Makanya ulama ngomongnya tutup sama kom. Niku loh. Jadi kerekam pertama anak kita itu adalah lafaz Allah. Jangan gaplean. Ini gaplean mati gue. Wah ini. Lek-lekan. Wah kena aku. Nggih. Iki lek-lekan iki. Yo coba terbanter ge, ya. Sing mati kowe asem wae ge. Lek-lekan ngoten. Ya Allah ya Rabbana. Nggih, itu budaya nggih, gitu. Ya pokoknya yang penting begitu lahir Pak, nggih, monggo diazani. Itu masya Allah Pak. Jadi rekam pertama kuping bayi itu yang masih fitrah suci adalah kalimat-kalimat Allah. Azan kan simpel Pak, paling cuma 2 menit selesai. Makanya ulama ngomongnya azan. Kemudian kuping kirinya tutup dengan qomat. Biasanya kalau di kampung-kampung saya itu dulu sambil nuju hari, sambil piton-piton itu setiap malam baca marhaban, perjanjian, atiril berapa, besok lagi, habis itu baru ketujuhnya baru acara marhabanan. Itu di sana. Kalau di sini ya kalau nggak ada ya dibiasakan. Nggak ada nggih. Jadi sambil lelean baca dulu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Enak Pak. Jadi
Jadi sambil lelen itu. Jadi hari ini malam pertama sampai ke malam ke-7 nggih. Piton nuju bulanan marhabanan ya. 7 hari akekah. Nah, itu sambil nunggu itu kalau di kampung saya itu sambil baca perjanjian. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji atfatayaji sampai ngatiril. Kemudian mahalul qiyam, Masya Allah. Jadi yang kerekam baik kita itu lafadznya. Yang gaple dikurangi, rodok adoh, ojo cedek kamar krungu nanti. Rodok minggir, minggir. Biar enggak kedengeran kuping bayi kita. Paham nggih? Itu yang pertama. Jadi mulai seusia dini kita arahkan anak kita untuk senang dengan agama. Itu pertama nggih, bayi diadanin komatin. Setelah anak itu dewasa, Pak, ayo digiring untuk ngaji. Kalau Bapak nggak sanggup karena mungkin aktivitas, titipkan. Kalau ada TPA, ya TPA, monggo diarahkan, Pak. Kalau mau syukur-syukur mau mondok pesantren, ya diantarkan ke pondok pesantren. Ini loh, jangan acuh, Pak. Nyesel kita. Karena yang dibawa ini, Pak, anak soleh yang mendoakan ketika kita meninggal. Bagaimana mendoakan? Oh, ngaji aja nggak bisa. Ayo, nggih. Paham nggih? Bapak jangan bangga. Tak les ke bahasa Inggris, tak les ke kimia, fisika. Itu enggak masalah. Yang penting agamanya jangan sampai ditinggalkan, Pak. Kudunya balance, seimbang. Kata guru saya, barang siapa yang ngejar ilmu agama, ngaji, tapi dia enggak sekolah, kata guru saya itu seperti pincang, Pak. Iso melaku, cuman lambat. Tapi yang bilang enggak nyasar. Tapi barang siapa yang ngejar ilmu dunia, sekolah, les, tapi ngaji nggak bisa, nggak diarahkan, bahkan sholat pun nggak bisa. Itu seperti orang buta, buta. Dia cepet jalannya, belayu, cuma numbur, Kalau nggak numbur, ketumbur. Kalau nggak masuk jurang. Kenapa? Nggak ada iman. Paham nggih? Nah, jadi pejabat korupsi, jadi bayan kurang jujur, karena imannya nggak ada. Paham nggih? Jadi balance, yo ngajinya bisa, nggih, sekolahnya jalan. Jadi nggak buta, nggak pincang, cepet, mulai cepet, terus nggak buta, ada rancau minggir, gitu loh. Paham nggih? Nah itu penting. Ayo. Jadi kita arahkan seusia dini anak kita untuk seneng dengan agama. Ngaji TPA, monggo diarahkan. Jangan hitung-hitungan. Terkadang salah, Pak. Les 200.000 per jam siap. Yang penting anakku masuk polisi. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Ngaji tarikin 50.000 ngarani gimana? Mahal amat. Ustaz kok ngaranin? Astagfirullahaladzim. Nggih. Ya Allah ya Rabbana. Nggih. Padahal ustaznya nyampe kusel pecine, nyampe ireng nggih. Mah kuning-kuning, sarungnya ngeper-ngeper. Nggih. Nggih. Tarikin 50.000 mencak-mencak, ustaz ngarani kae. Ikhlas lo karena Allah. Ya benar karena Allah. Cuman ustadznya kan manusia, Pak. Perlu ngerokok. Nah, perlu surya, perlu mangan, gitu. Perlu bayar listrik, nggih. Gitu dong. Kalau saya berapa, Ustaz? 100.000. Ya udah siap. Dan ini yang nanti yang dibawa sampai akhirat nanti. Paham nggih, Bu?
Kalau dunia ya dunia aja, apalagi nggak bisa bawa. Ya udah dunia tok, nggak entuk akhiratnya. Cuma kalau akhirat dunianya dapat, akhiratnya apa lagi? Paham gak? Makanya saya sampaikan barang siapa yang mengejar ilmu agama, dunianya ngikut, akhiratnya apa lagi? Sampean cek Habib Umar, tahu nggih? Itu beliau loh mondok, nggih? Bukan dokter, tapi dunianya lihat barokah toh, kecukupan toh, bahkan ngalah-ngalahin pejabat, ya toh? Karena apa? Mengejar ilmu agama, tapi matang syaratnya, nggih? Tapi kalau dia ngejar ilmu dunia, akhiratnya nggak ngikut, Pak. Semakin dia pinter, semakin dia licik. Nggih. Semakin dia kaya, semakin dia nggak genah, nggak karuan. Karena nggak ada agamanya. Paham nggih? Jadi balance, Pak. Balance. Agamanya dikejar, ayo diarahkan anak kita, jangan perhitungan sama guru ngaji, nggih. Itu yang dibawa kita besok di yaumil kiamah juga. Kemudian sekolahnya juga monggo diarahkan, biar seimbang. Biar seimbang. Ibu rugi punya anak, nggih. Kemudian dia mampu, kaya, tapi nggak punya iman, percuma. Kenapa? Nggak punya sopan santun sama orang tua. Nelongso, Bu. Gitu? Ibu teko paling jadi babu, kon ngomong anaknya, gitu. Kan saru. Coba kalau punya iman, gak berani, gitu. Gak berani. Jangan, ini ibu saya, kita muliakan. Masa biar ngurus aku, saya ngurus anakku meneh, kapan bagiannya? Maka kon ngomong, mana neh, ngomong neh, mana neh, ngomong neh, aduh ya Allah. Besak neh bayo, kapan bagiannya? Kan ngomong putu tok. Jane ya ikhlas, cuman ya kitanya aja yang nggak tahu diri ya. Paham gak itu? Masya Allah. Ayo. Jadi kata Nabi, orang muda yang taat ibadah, Masya Allah, itu umatku yang besok masuk dalam surganya Allah. Monggo diarahkan anak kita senang agama, dibawa pengajian, dibawa sholat jamaah, diarahkan, diantarlah ngaji ke pondok atau ke TPA. Niko, jangan dianggap sepele, Pak. Nanti rugi, rugi. Nggak bisa ngaji rugi. Begitu kita meninggal, bukannya ngaji, malah rebutan warisan. Kan nelongso. Aku sawah iki, enggak aku tokone. Iki almarhum nang ngarepe. Kan repot nelongso. Atau yang ngaji Yasin, yang nggak bisa ngaji. Akhirnya yang direbutin bukan Yasin, tapi sawah. Nauzubillahimin zalik. Paham nggih? Ya Allah ya Rabbana. Penting, Pak. Penting. Ayo monggo diarahkan. Jangan bosan-bosan, Pak. Ajak anak kita seusia dini, Pak. Kalau sudah dewasa agak repot, agak ngelawan. Mulai dari kecil lah diarahkan. Yuk ngaji, diantar, sing telaten. Sing telaten. Sing kontrol. Jangan dilosdol, bahaya nanti. Bahaya nggih? Paham nggih? Itu. Jadi yang pertama kata Nabi, anak muda yang ta'ibun, yang tobat alias ahli ibadah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggih anak kita semuanya bisa ngaji, taat ibadah, dan besok kita meninggal, beliau inilah yang mendoakan kita. Alhamdulillah. Nggih. Kalau enggak bahaya. Saben malam Jumat niki ahli kubur mulih nang omah njaluk kirim donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur balik mrebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan nggih sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim
iman ala madam wal ali wal ashab biman qad wahadam wal ali wal ashab biman qad wahada kebacut temenan ger anak putuku kuwe ora wirang mangan tinggalanku lamun aku bisa urip neng alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Tuh Pak, paham nggih? Jadi emang almarhum itu kalau malam Jumat datang minta kiriman doa. Anaknya soleh ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Alhamdulillah. Nunggu mah karaokean, cukup bagi dua itu gimana? Nauzubillah min dzalik. Anak mamanya teko, ya Allah lele malam Jumat mau kirim dungo to lele mama mulon kono ya Allah. Pala cukup bagi dua. Ya Allah, ere dungo mamae wis anakku ya Allah. Pendet mawon ya Allah, enggak usah suwi-suwi. Salah akeh dosane. Paham nggih? Ya Allah ya Rabbana. Ayo arahkan anak kita untuk belajar agama. Sekarang banyak ustadz, banyak majlis taklim, banyak pesantren, banyak TPA, TPQ, monggo silakan. Biaya nggak usah perhitungan Pak, karena rezeki anak ada sendiri. Dan bahkan itu yang besok dibawa ke yaumil qiyamah. Paham nggih? Nah, ini. Yang kedua, waman tasoddaqo siron. Waman lan utawi sapene wong tasoddaqo kang sedekah sapa man siron hale rahasia. Niki sedekah Pak, niki penting. Saya sering menyampaikan sedekah ini Pak sak mampune. Kalau zakat beda. Kalau zakat itu ada nisabnya, ada kadar ukurannya. Kalau zakat fitrah nggih 2,75. Itu wajib Pak. Kalau Bapak puasa, kok nggak zakat fitrah Pak? Nggak sah puasanya, ditolak. Oh berarti di sini ada tanda bahwasanya Allah mengajarkan kita nggak cukup hablum minallah, tapi harus hablum minan nas. Itu zakat fitrah. Kalau sedekah niki kata Nabi, iki sak mampune. Ini orang yang sedekah surga sangat-sangat merindukan kita. Alias jangan jadi orang pelit. Ayo monggo. Ayo. Harta kita ada hak orang-orang fakir, miskin. Wajib Pak dikeluarkan. Kalau enggak, maka kalau dimakan nanti bisa daging, tapi daging tumbuh. Gini apa? Tumor tuh. Karena apa? Ibu makan ada haknya, ibu nggak keluarkan, dimakan jadi daging tumbuh, alias TUEMR tumor. Dimakan lagi jadi darah Pak, darah tinggi, geliyeng, mangan duren geliyeng, mangan kambing geliyeng. Wah ini akhirnya nggak mangan kafe. Itu gara-garanya nggak mau disodakohkan. Repot Pak, repot. Masya Allah. Bahkan saya sering menyampaikan orang yang sedekah, orang yang dermawan Pak, itu dekat dengan orang. Qorib minan nas. Banyak orang yang senang, banyak orang yang mendoakan. Ya tah? Apa-apa pasti gampang. Langsung pada berdatanganlah ibah.
Karena kayak wongnya api harus sedekah yo. Jadi ada kerepotan cepet langsung. Tuh. Coba jadi pelit, jar ke wae, mangan kono. Emplok-emplok kono gitu ya. Los kono, mati kubur-kubur dewe. Repot. Jadi mati kubur dewe, mati dewe kapan dewe. Nah ini. Nggih, jangan jadi orang pelit. Orang yang dermawan kata Nabi dekat dengan Allah. Qarib minallah, Pak. Allah senang dengan orang dermawan. Nggih. Dan dekat dengan surga. Allah malu, Pak. Surga malu, Pak. Masukkan orang-orang yang dermawan. Surga malu. Kalau menolak orang-orang yang dermawan. Pasti masuk. Paham nggih? Niku. Tapi kalau orang pelit, jauh dengan manusia, ba'id minan nas. Pasti dia punya kawan itu. Enggak punya kawan, gitu. Akar kerepotan, jar ke wae. Kan gitu masih. Las kono, gitu. Itu. Kemudian orang pelit jauh dengan Allah, ba'id minallah. Allah juga jauh. Surga juga jauh, ba'id minal jannah, jauh dengan surga. Wa qarib minan nar, dekat dengan neraka. Orang yang pelit, Pak, dekat dengan neraka. Tapi orang yang dermawan, neraka malu, Pak. Akhirnya surgalah tempatnya bagi orang yang dermawan. Paham nggih? Bahkan di pintu surga saya baca kitab itu ada tulisan surga menolak satu orang yang menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, yang kedua orang yang pelit. Itu ada tulisannya tuh. Gini, pintu surga. Walaupun saya belum kesana, tapi ada kitabnya. Dalam kitab Nasul Ibad, ada itu. Masya Allah. Nolak, Pak. Nggih, ayo. Jadi, jangan jadi orang yang pelit. Nggih. Jangan eman-eman demi yang dapat lebih banyak. Jangan eman-eman yang sedikit, demi mendapatkan yang lebih banyak. Karena sedekah itu, Pak, bukan kurang, Bu, tapi nambah. Nambah berkah, nambah tentrem, nambah ayem, nambah barokah. Nambah barokah. Bahkan saya sering sowan-sowan itu, nggih, ternyata rezeki itu bisa ditarik dengan sedekah. Kata ulama, as-saumu babun. Puasa itu pintu. Puasa sunnah, nggih, puasa yaumil bid. Kemudian adzikru dikun. Zikir itu ketok-ketok, melikum. Nah, kemudian as-shadaqatu litazil rizki. Nah, sedekah itulah baru yang bisa menarik rizki. Itu loh. Jadi sudah mau puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, itu pasti rezekinya lancar dan barokah. Paham ya? Ayo, jangan jadi orang pelit. Ada tamu datang ke rumah, Pak, jangan cuek. Ada kopi, buatin kopi, ya. Jangan tamu ngobrol lama, marah ini ya. Nyampe, waduh, ini tuan rumahnya ya Allah. Ya. Ada kopi di kope. Adanya teh, Pak Ustadz? Ya, di teh. Adanya susu, Pak Ustadz? Jangan disusui, dibuatin susu. Paham? Mana tamu kok ya Allah, ora mudeng blas. Padahal tamu itu datang membawa rizki, pulang merontokkan dosa. Jangan pelit-pelit lah, nggih. Jangan pelit. Insya Allah kok. Sedekah itu masya Allah, Pak, nggih. Kadang-kadang ada rahasia, ada sirnya, Pak. Kalau sudah ikhlas, itu insya Allah. Sedekah memang nggak harus ikhlas, Pak. Dipaksa aja. Anu kada lupa, ikhlas itu. Ikhlas. Insyaallah. Nggih, paham nggih? Kata Nabi yang kedua, orang yang sedekah, orang yang dermawan, itu surga rindu, Pak. Rindu. Ayo, sak mampune. Enggak harus nunggu kaya. Yalah kaya, lah enggak. Itu ya. Sak mampune, adanya godok pisang. Nggih. Yuk.
sedekah. Paham ya? Kemudian habis. Kemudian yang nomor 3, bismillahirrahmanirrahim. Waman yu'addi sholat duha. Niki. Waman lan utawi sapane wong yu'addi kang nekani sapa man sholat duha ing sholat duha. Niki. Kemarin saya bahas tahajud ya. Masya Allah luar biasa itu sir-sirnya. Sekarang duha Pak. Jadi barang siapa yang istiqomah sholat duha, ini surga rindu Pak. Saya baca di kitab itu ada besok di yaumil kiamah ada yang ngundang-ngundang. Siapa yang sholat duha itu? Siapa yang sholat duha ke sini? Ini ada pintu duha khusus bagi yang istiqomah duha masuk surganya lewat pintu duha. Ini ada. Sohai nih. Nggih. Sholat duha niku Pak. Banyak yang bisa melaksanakan karena di pagi hari. Kalau tahajud terkadang selip, kecapean, ngantuk, lihat bola, ngantuk, gitu. Begadang, ngantuk, ronda, ngantuk. Duha, niki banyak yang bisa. Jam 7, jam 8 pagi, jam 9 masih bisa nih kok. Jam 10 masih bisa. Ayo. 2 rakaat salam, nanti 2 rakaat lagi salam. Mau 6 rakaat, yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 12 rakaat. Minimal lah kalau kita 4 rakaat lah minimal. Yang penting istiqomah. Ayo duha. Nggih. Bagaimana niatnya? Usolli sunnata duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Enggak bisa Pak, aku niat sholat duha karena Allah Ta'ala. Biasa sama dengan bacaan sholat. Fatihah ya surat, kalau bisa ya aduha. Kalau enggak asamsi wa duha. Enggak apal Pak, iskul huwa lah. Ya toh? Sepenting istiqomah. Nunggu apal enggak apal mesti nih. Lupa lagi ini enggak sholat. Paham nggih? Duha Pak, ayo istiqomah. Nggih. Masya Allah, sebelum berangkat kerja, kalau ada waktu duha dulu di rumah. Kalau takutnya nanti di sana nggak sempat. Kalau mungkin tempat kerjaan Pak, begitu ada selip waktu Pak, monggo. Mau di pasar, mau di kantor, mau di sekolahan, mau di kebun, ya. Sekali yang penting pakaiannya suci bersih, monggo. Sholat duha, masya Allah. Niki ada khusus pintu besok di surga. Namanya babu duha, pintu duha. Jadi kita lewat surga itu ada spesialis khusus VIP orang yang mau istiqomah sholat duha. Niku nerima. Sini kata malaikat, siapa yang duhaan rajin lewat sini ada nih spesial bonus untuk istiqomah yang sholat duha. Niku. Tapi wajibnya ya jangan telat Pak. Kadang-kadang duhanya kejar, wajibnya bolong. Itu gimana? Kadang-kadang Yasin rajin, Jumatan enggak. Angel lagi. Angel. Iya, aku nanti ketemu sana di kampung. Ya saya rajin Pak, masya Allah, ilah, Jumatan enggak, gimana? Ya Allah ya Rabbana. Tapi saya nggak marah Pak, nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting siapa tahu dengan istiqomahnya Yasinan, siapa tahu dapat hidayah. Jangan dicemaki, jangan nanti malah udah mangga Jumatan nggak Yasinan pula, repot malahan. Akhirnya gaplean malahan. Saya nggak marah Pak, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan dia istiqomah Yasinan, malam Jumat nggih istiqomah, siapa tahu dapat hidayah sehingga bisa melaksanakan kewajiban. Itu terbukti kok banyak. Paham nggih? Itu. Sholat duha Pak, monggo. Masya Allah. Ini banyak yang tidak tahu rahasianya. Ini Pak saya bahas. Jadi ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang istiqomah sholat duha. Insya Allah. Jangan sampai telat Pak. Kecuali emang ada urgen ya. Kalau longgar monggo. Terus bismillahirrahmanirrahim selanjutnya wa man kana dzahaba malihi ahwanun alaihi min fawati sholati wahidatin ma'al imami. Niki. Jadi orang yang diridukan surga umat Muhammad
wa mangkana wa man lan utawi sapene wong kana kang ana sapa man dahabun ilang ya dahabu malihi ilange bondone man ahwanun iku luwih sepele alaihi ing atase man min fawatis sholati tinimbang pot salat wahidatin kang suwiji mal imami sartane imam alias berjamaah. Alhamdulillah. Niki. Kata Nabi, umatku yang dirindukan surga, dia hilang hartanya sepele. Gampang. Udah rezekine. Sisuk golek neh. Ngono ya. Montore ilang wis gak apa-apa. Lah rezekine ketemu, ya ketemu. Lah ora itu kune. Gitu loh. Sepele. Tapi kalau dia ketinggalan berjamaah, ketun. Ketun. Ya Allah. Ketinggalan. Enggak jamaah maghrib. Nyesel. Niku loh. Rindu surga, Pak. Sekarang saya tanya. Lebih nyesel ilang montore apa ketinggalan jamaah? Ilang montore. Jujur ya, jujur. Rata-rata Pak, rata-rata. Karena iman kita ini masih tahap belajar, belajar ya toh. Ibu mau sholat jamaah, delala gelangnya hilang 10 gram, pasti gak jamaah gak? Gupe gol isi toh, akhirnya gak jamaah. Bahkan sholat pun inget, aduh gimana ini, paham ya? Ya Allah ya Rabbana. Ini gih, ayo, umumnya memang kita pasti lebih getun hilang harta. Tapi kalau ketinggalan jamaah itu belas, gak getun-getun no, masih ada besok lagi, Padahal umur kita nggak tahu Pak, paham ya? Bahkan di Jawa itu Pak ada emang masyarakat, emang rata sih sudah sepuh sih emang, sudah tua, dia pingin jamaah 40 hari, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi standby, ada itu. Jadi sengaja dia ke pondok pesantren, di sana ngambil 40 hari, hanya ngejar sholat jamaah. Jadi prinsip dia 40 hari jangan sampai saya ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Subuh, maghrib, isya. Niku loh. Paham gak? Berat Pak, cuman ayo mudah-mudahan ada ya di diri kita. Getun Pak, gak jamaah tuh getun. Ketinggalan jamaah tuh getun. Niki, surga rindu Pak. Rindu. Oke. Tapi jamaah juga Bu, ada ilmunya. Saya sering ngecek kok, mungkin nggak ngaji. Inilah manfaatnya ngaji. Jadi ada rukun sahnya sholat berjamaah dalam fikih. Itu ada 9. Yang satu diantaranya niatnya harus sama, jelas nggih. Imamnya maghrib, masa kita subuh, ya, gagal kita. Yang kedua, jangan barengi imam. Baik gerak-geriknya. Hati-hati. Gugur kita nanti. Udah sama zamannya rajin, gak tahu ilmunya. Imamnya Allah, bareng Allah, gak boleh. Imam dulu. Baru kita. Jangan barengi imam. Teliti. Ya, gugur Pak kalau bareng imam. Yang kedua, jangan dahului imam. Imam assalamualaikum warahmatullah. Duluan malam. Batal jamaahnya. Kebanyakan saya cek itu. Ya. Iya. Ya. Itu. Ayo diilmuni jamaah. Biar enggak sia-sia. Pokoknya jangan barengi imam, jangan dahului imam. Ini syarat sahnya berjamaah. Salam pertama ke kanan, jangan duluin dan jangan barengin. Imam sudah ke kiri, nah baru ke kanan. Gitu loh. Terkadang enggak duluan, salah. Ini loh, buru-buru. Yang kedua enggak tahu ilmunya. Nah, ini. Ya Pak ya, ayo. Jadi
Teliti, begitu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, yang kanan nggih. Kita tetap gini dulu tahan, begitu ke kiri, nah baru kita gitu loh. Paham nggih? Tuh. Berjamaah, hati-hati. Saya sering ngecek kok pas jamaah di mana gitu ya wajar mungkin nggak ngaji. Nggak ngaji. Jadi syarat sahnya jamaah, jangan barengi imam, jangan dahului imam. Ini kok. Makanya kalau masjidnya agak besar, ya makanya pakai mic dalam. Kan gitu ya. Kalau supaya kedengaran semuanya, makanya ada mic dalam. Itu loh. Khusus mic dalam sebenarnya. Kalau mic luar jangan. Ganggu masjid yang sana gitu. Makanya kemarin sempat viral ya. Toa diatur, itu maksudnya. Kalau untuk imamin, mic dalam aja. Jangan mic luar. Takutnya ganggu masjid yang sana, masjid yang sana. Saya pernah Pak, saya ngimamin nih di pondok itu ya. Ada musola itu pakai mic luar. Waduh, jadi Fatihahnya bareng, balap-balapan. Bingung amin yang mana? Kan gitu. Akhirnya rancu. Gitu ya, makanya mic dalam aja lah, nggih. Mic dalam. Jadi biar jamaah kita, yang luar kan nggak kedengeran toh. Masa ada jamaah di rumah terus ikutin kita nggak mungkin toh. Oke, makanya pakai mic dalam aja. Kalau untuk takutnya nanti ganggu di masjid yang lain. Nonton. Paham nggih? Itu. Jadi sholat jamaah Pak, jangan sampai tinggal. Niko. Mudah-mudahan kita nggih istiqomah nggih, jamaah nggih. Mau di masjid sini monggo, pas di kantor ya masjidnya di kantor, atau pas di pasar ya masjid yang ada di pasar. Yang penting berjamaah. Niko. Gede pahalanya. Bahkan saya baca juga di antaranya itu padilah sholat berjamaah, nggih. Niki ada 5. 1 ora bakal fakir ing dalam dunya. Tuh, insyaallah barokah Pak. Lancar usahanya Pak. Kalau mau istiqomah jamaah. Niki lah kata Nabi. Yang kedua bakal diilangi siksa kubur. Alhamdulillah. Tuh. Nggih, jamaah nih kok. Yang ketiga bakal diparingi buku catatan amal kanthi ketompo tangan tengen. Amalnya bagus, Pak. Nggih. Yang keempat bakal liwatan Siratal Mustaqim kalbarki. Seperti kilat yang menyambar. Wes. Barokah jamaah. Lancar. Nyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Yang kelima bakal melebu surga tanpa hisab. Alhamdulillah. 5 barokah jamaah. 1 enggak akan fakir Pak. Insya Allah. Walaupun kurang tapi cukup. Sepi bahasanya. Kurang tapi cukup. Anteng pikirannya. Anteng. Tenang. Tenang. Walaupun enggak duwe enggak ngatarani. Nanti loh. Barokah jamaah. Tapi insya Allah barokah jamaah nanti pasti Allah angkat derajatnya. Usahanya yang seret lancar. Nggih. Keluarganya yang kurang harmonis jadi harmonis. Barokah jamaah. Bisa. Masya Allah. Cek kurang ya. Udah nggih. Oke, saya sedikit mau nggih. Itu jadi sholat duha, kemudian jamaah nggih. Jangan sampai tinggal. Kemudian matanya selalu nangis, doa sama Allah ampunan dosa. Yang terakhir senang dengan ulama. Ini tapi udah isa ya. Ulama niku Pak, Masya Allah, jangan benci dengan ulama nggih. Karena beliau satu-satunya pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Niku. Kita ketemu nabi sudah enggak, nggih. Sekarang sama ulama. Monggo ikutin ulama, nggih. Hormatin ulama, jaga ulama. Saya baca kitab barang siapa 40 hari yang enggak pernah sowan dengan ulama, 40 hari niki, maka dinyatakan hatinya keras, Pak. Egois karena enggak ada siraman rohani. Rumus niki. Pun nggih, mboten mawon. Mau tak jelasin waktunya habis, mudah-mudahan nggih ada di diri kita. Yang pertama, orang muda taat ibadah. Yang kedua, sedekah dengan rahasia. Yang ketiga, sholat duha. Yang keempat, jamaahnya jangan sampai telat. Yang kelima, selalu nangis minta ampunan dosa.
Yang ke-6-nya selalu senang dengan ulama. Barokah insyaallah. Surga rindu, dunianya juga barokah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nggih. Mudah-mudahan ada pada diri kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Doa nggih. Mari kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il masyaykhina wa li jami'il ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama, khususan ila ruhi wal jasadi fi jasadina ya Allah, jami'i jamaah Masjid Al-Iman ini ya Allah, bisalamah wal afiyah wal karamah wasihah wa sa'adah wal makbulah ya Allah, wa hasil maksudahum ya Allah, salimna ya Allah min kulli balai dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa kami sampaikan, nggih. Mari tetap istiqomah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.